Ya, kita jumpa lagi bersama dengan saya Henry di channel kita Asbotik. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu mega transfer ya, yang lalu dikejutkan dengan Jack Grealish. Maka sekarang Chelsea juga tidak mau kalah merekrut Romelu Lukaku dengan harga transfer yang lebih fantastis lagi. Oke, kita langsung saja ke analisanya. Ya, transfer Romelu Lukaku ke Chelsea akhirnya done deal. Cukup mengejutkan ya, ketika itu si Steven Chang, presidennya Inter, kan mengatakan hanya akan menjual satu pemain kunci saja, dan akhirnya Achraf Hakimi sudah dikorbankan pergi ke PSG. Tapi ternyata begitu digoda oleh Roman Abramovich untuk Romelu Lukaku-nya dijual juga. Namanya mau cuan masa ditolak ya. Ini akhirnya resmi dari akun Twitternya juga Fabrizio Romano, si ahli transfer, juga sudah mengatakan here we go. Romelu Lukaku to Chelsea dengan 115 juta euro. Angka yang sangat besar sekali untuk apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Ya, akhirnya Lukaku pun resmi pulang kampung kembali ke Chelsea. Eh, Sebenarnya dulu dia juga pernah bermain di Chelsea, kemudian sudah berpindah-pindah klub, akhirnya kembali lagi ke kampung halamannya, yaitu Chelsea FC. Nah, sekarang kita coba melihat detail-detailnya, apa yang terjadi di balik transfer Romelu Lukaku ke Chelsea ini. Pertama-tama kita lihat dulu statistiknya Chelsea untuk departemen penyerangan. Jadi supaya kita bisa lihat Chelsea ini sebenarnya membutuhkan penyerang atau sebenarnya dia ini lagi galau, lagi ya ikut-ikutan transfer hype-nya Manchester City dan Manchester United. Nah, ini kita lihat dulu statistiknya. Jadi season yang lalu Chelsea ini mencetak 58 gol. Padahal dia memiliki XG, ya XG ini adalah kualitas peluang gol. Jadi seharusnya menurut statistik harusnya Chelsea bisa menciptakan minimum 68 gol, tapi pada kenyataannya hanya 58. Ya, jadi dari sini sudah mulai kelihatan nih ada permasalahan memang di departemen strikernya, di departemen finishingnya Chelsea mulai udah kelihatan. Jadi ada sekitar 10 gol yang tidak terrealisasi. Ya. Secara XG sendiri dia padahal secara kualitas expected goal Chelsea lumayan. Bahkan setelah Manchester City dan Liverpool seharusnya Chelsea yang nomor 3 untuk urusan membuat peluang-peluang gol. Tapi ternyata malah dia berada di peringkat 4. Nah, ini mungkin satu sisi nih ya, udah mulai kelihatan ada satu trouble nih di lini depan Chelsea. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini mengenai jumlah shots. Jumlah shots di Premier League musim lalu, ternyata Chelsea cukup banyak jumlah shotsnya, 12,78, lagi-lagi nomor 3 sebenarnya di Premier League. Nomor 3, 12,78 shot per 90 menit. Average distance-nya, rata-rata jarak tembakannya adalah 17 meter. Kualitas peluangnya setiap tembakan kira-kira 0,13 ya, kurang lebih kualitas peluangnya masih sama. Ya, tapi jumlah shotnya dia sebenarnya terhitung nomor 3 terbanyak di Liga Premier season lalu. Nah, ini kita lihat sekarang berdasarkan peringkat pemainnya. Peringkat pemain yang melakukan tembakan, jumlah tembakan terbanyak. Nomor 1 Harry Kane dengan 132 shots. Ya, ini kita lihat kalau dari 10 besar jumlah tembakan, ternyata yang ada pemain Chelsea-nya nomor 8. Dan mengejutkan ya bukanlah pemain depan,
tapi Mason Mount, pemain tengahnya Chelsea. Ya, Mason Mount ini memang sedikit agak seperti free roll juga ya, kadang dia juga membantu serangan, juga membantu pertahanan, tapi keterlaluan kalau pemain yang posisinya di tengah justru adalah pemain yang melakukan tembakan dengan jumlah terbanyak di Chelsea. So, ya memang indikasinya mulai kelihatan bahwa ada suatu permasalahan nih di lini depannya Chelsea ini. Masa pemain tengahnya yang jadi penembak terbanyak ya. Kemudian kita lihat jumlah crossingnya Chelsea. Chelsea ini ternyata adalah tim yang sangat mengandalkan crossing loh. Jadi dia jumlah crossingnya dia adalah 15,88 rata-rata per pertandingan. Jumlahnya cukup banyak sebetulnya. Jadi crossing ini apalagi ya sangat membutuhkan striker yang tajam. Kalau enggak percuma akhirnya crossing segitu banyak sia-sia. Nah, ini mulai terlihat kan sedikit demi sedikit gaya permainannya, permasalahan di lini depannya, kayaknya ya memang Chelsea ada permasalahan. Kemudian touch in penalty area, jadi ini berapa kali pemain Chelsea mendapatkan sentuhan bola di kotak penalti, yaitu dia nomor 3 lagi selalu nomor 3 sebenarnya secara statistik. Chelsea 22 kali paling tidak setiap pertandingan mendapatkan touch di kotak penalti, tapi konversinya tadi kurang bagus. Nah, kemudian ini nih, mungkin saya bayangin sih si Thomas Tuchel, pelatihnya Chelsea, datang nih ke Roman Abramovich. Dia bawa peta ini nih. Bos, lihat entah betapa sedihnya timnya kita ini. Kita lihat di sini, ini adalah petanya adalah peta connecting ya. Jadi semakin tebal garisnya, itu berarti connecting antara pemainnya itu bagus. Jadi passing-passingnya sering terjadi. Kemudian si Thomas Tuchel mungkin setelah melihat peta ini dia datang ke Roman, dia bilang, bos, lihatan, sedih loh strikernya kita ini. Tidak terkonek oleh siapa-siapa. Jadi terisolasi loh ini pemain strikernya. Kita bisa lihat striker tengahnya itu terisolasi. Dia tidak mendapat passing dari siapa-siapa, dia tidak passing ke siapa-siapa. Jadi Chelsea ini seperti bermain dengan 10 orang gitu. Secara struktur sudah seperti ada satu orang yang tidak terlibat gitu loh dalam permainan. Jadi mungkin ini ditunjukin ke Roman Abramovich. Lalu, waduh, iya ini perlu berarti cari striker. Nah, kemudian mungkin si Roman scrolling cari siapa ya strikernya yang cocok. Dia mungkin buka Tokopedia, buka GoFood atau apa. Dia cari kemudian lihat, wah ini ada striker jago, Romelu Lukaku. Nah, mungkin dia telepon Steven Chang, presidennya Inter, dia bilang, yo, bro Chang, jual ke gua dong, Romelu Lukaku. Nah, mungkin si Steven Changnya bilang, gak bisa bro, udah jual Hakimi. Kalau jual lagi yang Lukaku, nanti bisa dikena marah aku. Oke, gua kasih lu 115 juta euro ya tadi ya. Nah, langsung goyah, akhirnya jadi. Nah, ini kalau kita lihat striker-strikernya Chelsea ini ya, striker-strikernya Chelsea selama ini ada kurang lebih 4 orang lah. Ini yang pernah bermain sebagai striker. Yang kiri paling atas itu adalah Michy Batshuayi. Kemudian yang di bawahnya itu ada Tammy Abraham. Di kanan atas ada Kai Havertz. Dan yang di bawahnya ada Timo Werner. Nah, 4 orang ini yang sering sekali dirotasi paling tidak untuk menempatkan posisi striker. Yang 3 diantaranya memang bisa berposisi sebagai striker. Michy Batshuayi memang striker, Tammy jelas-jelas striker, Timo Werner pernah bermain sebagai striker, juga bisa bermain di sayap kiri. Havertz yang sebenarnya adalah gelandang serang, kemudian karena mungkin si Tuchel ini gemes, penyerangnya nggak bisa konversi ke gol, akhirnya kayak Havertz pun sempat diuji coba menjadi false nine, jadi strikernya Chelsea.
Nah, kita lihat kalau dari heat map-nya memang si Michy Batshuayi statis ya. Jadi pergerakannya nggak terlalu banyak. Dia statis untuk di daerah-daerah penalti, dekat-dekat gawang. Si Tammy Abraham juga sama, dia juga statis. Dia lebih banyak bermain di dekat-dekat area kotak penalti saja. Nggak ada yang salah sih sebenarnya, asalkan memang bisa mengkonversi peluangnya. Nah, tapi mungkin skemanya Tuchel tadi kalau kita lihat dari connecting map-nya, akhirnya terisolasi nih, padahal dia mungkin membutuhkan kombinasi 10 outfield players untuk ikut berkombinasi membuat serangan, tapi dua penyerang murninya dia ternyata tidak bisa berkontribusi untuk menyusun skema serangan, jadi cuma menunggu di kotak penalti plus juga nggak bisa mengkonversi. Nah, kemudian akhirnya dipakailah Havertz dan Timo Werner ini untuk bergantian mengcover posisi striker. Ya. Nah, si Timo Werner sendiri sering bermain melebar akhirnya ke kiri, sedangkan Havertz juga sering juga melebar di kanan, kemudian sesekali bermain di posisi sentral sebagai striker sentralnya. Akhirnya memang betul, Chelsea ini tidak memiliki suatu titik referensi di sentral depan ya. Akhirnya memang yang terpikir striker yang lagi heboh juga di Serie A kemarin ya Romelu Lukaku, memang salah satu striker yang terbaik. Kontribusinya dia untuk membuat Inter juara udah nggak perlu dipertanyakan lah. Season lalu benar-benar Romelu Lukaku menjadi momoknya untuk di Serie A. Nah, ini kita lihat nih sedikit di radar skillnya tiga pemain Chelsea versus Lukaku yang paling kanan. Jadi itu ada Havertz, Michy Batshuayi, dan Tammy Abraham, lalu Lukaku. Nah, kalau dari radar skillnya aja udah kelihatan beda banget Romelu Lukaku ini dibanding yang lain. Lukaku ini boleh dibilang striker yang komplit sekali. Jadi kipas itu bisa, yang itu di yang paling bawah arah jam 6 itu adalah kipasnya. Jadi umpan dia yang menghasilkan tembakan pun banyak. Ya, kita sering lihat di Inter dia menjadi tembok pemantul. Dia mendapatkan bola, menahan bola sampai pemain Inter yang lain mendapatkan posisi yang bagus, dioper ke Lautaro, ke Barella, ke Hakimi. Dia sering sekali melakukan operan-operan yang berujung tembakan. Jadi passing bisa, shooting, apalagi shootnya Romelu Lukaku jauh di atas yang tiga pemain yang lain. Ya, itu ada sampai rata-ratanya 2,8 setiap pertandingan. Konversi golnya juga tinggi sekali. Kalau soal finishing, udah Romelu Lukaku memang yang paling jempolan lah. Nah, tapi memang yang juga perlu dilihat di sini, ternyata Romelu Lukaku berubah menjadi seorang striker yang komplit di season lalu di Inter waktu dipegang oleh Conte. Dia tidak hanya menunggu di kotak penalti, tapi juga bisa terlibat dalam pembangunan serangan, bisa dribbling. Ya, itu kita lihat dribblingnya dia juga bagus, kipasnya bagus, shot bagus. Memang sudah berubah dibanding dengan Romelu Lukaku ketika bermain di Manchester United. Nah, ini kita bandingkan deh secara pakai menggunakan ini ya, grafik batang namanya. Nah, secara grafik ini kita bisa lihat ini seluruh atribut serangan. Saya coba bandingkan antara Michy Batshuayi, Abraham, Havertz, Werner, dan Lukaku. Ya, ini yang paling atas itu adalah grafiknya tentang progressive run. Jadi berapa banyak melakukan lari sambil membawa bola per 90. Boleh dibilang yang paling tinggi adalah Werner dan Lukaku. Werner nomor 1, kemudian Lukaku nomor 2. Werner memang kita juga tahu ya, dia pemain yang sangat cepat sekali dalam membawa bola. Kemudian yang nomor 2, urutan kedua itu batangnya adalah tentang touch in the box, jadi berapa sering dia beroperasi di daerah penalti dan mendapatkan bola. Lagi-lagi yang nomor 1 adalah Werner dan Lukaku. Werner ini juga sebetulnya punya ya kapasitas untuk bermain sebagai seorang striker. Kemudian di bawahnya lagi ada dribbles per 90,
dribble plus 90, lagi-lagi juaranya adalah Werner dan Lukaku. Ya. Nah, ini yang statistik berikutnya ini yang membuat Tuchel ini geleng-geleng kepala dan mungkin juga fans The Blues, ya. Goal conversion. Goal conversionnya ini Werner justru yang paling parah. Lukaku adalah juaranya, jadi dia paling efisien, paling efektif ya dalam memanfaatkan peluang untuk berubah menjadi gol. Werner yang paling sering membuang peluang. Padahal dia secara skill yang lain semua sudah komplit, tinggal finishing menjadi gol jelek sekali. Ya, kemudian yang ke berikutnya itu adalah jumlah tembakan per 90. Ya, itu bisa kita lihat lagi-lagi Werner dan Lukaku yang paling banyak. Kemudian kualitas peluang, gol, semuanya Lukaku yang unggul. Ya. Jadi urusan finishing doang yang Werner itu kalah. Sebenarnya sayang juga ya, punya skill komplit, tinggal finishingnya saja. Tapi Lukaku punya itu semua plus finishing. Nah, ini kita kemudian lihat secara passing deh, karena kita kan tahu Tuchel juga seneng sekali timnya itu melakukan build up yang rapi, jadi bukan yang main bola-bola direct langsung ke striker seperti apa kick and rush zaman dulu kan nggak seperti itu. Jadi komposisi passing pun juga penting. Nah, untuk urusan assist adalah nomor satunya yang tinggi ini adalah Romelu Lukaku dan Werner. Ya, expected assist, kemudian setelah itu XA itu adalah expected assist, jadi passing-passing yang seharusnya berujung menjadi gol itu kurang lebih juga lagi-lagi adalah Lukaku dan Werner nomor satu. Ya, second assist Lukaku bagus, third assist nggak usah lah, itu terlalu jauh. Smart pass, ya passing yang bisa membelah pertahanan lawan. Ya, ini kali ini baru Kai Havertz yang juara. Kemudian nomor 2-nya Lukaku. Ya, kemudian key pass seperti tadi yang kita sudah lihat, Lukaku maupun Werner bagus. Kemudian passing yang ke daerah pertahanan lawan, nomor satunya Kai Havertz, nomor 2-nya Lukaku. Ya, passing ke daerah penalti, nomor satunya Kai Havertz, nomor 2-nya Lukaku. Ya, kemudian passing ke daerah 20 meter radius deep completion itu adalah passing yang berhasil dilakukan di area yang berjarak kurang lebih 20 meter dari gawang loh, dari gawang lawan, 20 meter dari gawang lawan. Jadi sangat dekat sekali. Nomor satunya Lukaku, nomor 2 Havertz. Kemudian progressive pass, jadi passing yang bisa maju ke depan. Nomor 1 Havertz, nomor 2 Lukaku. Jadi dari passing, finishing, apapun lah, you name it, Lukaku tidak pernah lepas dari dua besar loh. Ya, lengkap sekali striker satu ini memang. Jadi layak lah. Sampai kalau Abramovich ini tergiur untuk ya memang layak ini dihargai harga mahal. Nah, kemudian ini yang menarik ini mungkin mungkin zaman dulu kalau ada yang tahu sebenarnya Lukaku ini pernah bermain di Chelsea loh. Pada tahun 2011 dibeli, waktu itu usia dia masih 18 tahun. Dan ini juga menjadi keuntungan sebenarnya buat Chelsea. Kenapa Chelsea begitu ngebet sekali dapetin Lukaku? Karena Lukaku terhitung home ground players. Kenapa kok bisa? Padahal dia bukan kebangsaan Inggris ya. Bisa dihitung home ground karena sebelum dia usia 21 tahun, dia sudah 3 tahun terhitung bermain di Liga Inggris atau terafiliasi dengan klub Liga Inggris selama 3 tahun. Dia di Chelsea ini waktu itu walaupun dipinjam-pinjamkan tapi semuanya ke klub Inggris. Sehingga akhirnya
masih terhitung di home ground. Jadi memang banyak sekali keuntungannya Chelsea mendapatkan Lukaku kali ini. Gitu. Jadi kayaknya makanya begitu ngebetnya Abramovich untuk mendapatkan Lukaku ini masuk akal sekali. Ya. Oke. Dulunya dibeli dari Anderlecht 13,5, kemudian dijual ke Everton di tahun 2014, dijual ke Everton dengan harga 22,5. Sekarang dibeli dengan harga 115, naik 5 kali lipat. Nggak masalah. Memang kalau bosnya udah usahanya minyak, seperti Manchester City, Chelsea, apalah artinya uang. Oke, sekian. Leave comment ya. Apa pendapat kalian? Layakkah suatu pergerakan transfer yang baguskah dari Chelsea? Atau ini hanya blunder? Hanya mau ikut-ikutan hype? Jangan lupa subscribe dan like video ini untuk tidak ketinggalan berita-berita Asbotik berikutnya. Salam.